Seperti malam terakhir. Zaman dulu kan nggak ada lampunya, nggak kelihatan siapa yang duduk. Alhasil ada orang di sebelah masjid, di masjid di bagian pojoknya tuh dia berdoa. Apa doanya? Rabbi amartani fa'ata'tuka, ya Rabb, kau perintahkan aku maka aku pun taat kepada perintahmu. Wa hadza saharun, dan ini waktu sahar, waktu sepertiga malam terakhir. Faghfirli, maka ampunilah aku. Doanya cuma itu. Ya Allah, kau perintahkan aku taat kepada perintahmu. Ya Allah, ini waktu sahar. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Fanadhartu faida ibnu Mas'ud. Kemudian aku melihat, cari tahu siapa orang itu. Ternyata yang berdoa siapa? Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun malam doa sama Allah, minta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, amrun lahu biqiyamil lail ba'dal maktubah. Ini perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Untuk apa? Bangun di waktu malam. Jadi setelah perintah-perintahnya sholat 5 waktu, Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bangun malam. Kama warada fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu su'il. Lihat, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdal ba'dal maktubah? Salat apa yang paling utama setelah salat 5 waktu? Setelah salat faraid itu salat apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, salatul lail, salat di waktu malam. Jadi setelah sholat 5 waktu yang paling afdal adalah sholatul lail. Walihada amara ta'ala rasulahu ba'dal maktubat biqiyamul lail. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad setelah melakukan sholat 5 waktu, beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam. Fa inna tahajjuda makana ba'dan naum, dan tahajud itu kapan? Setelah tidur. Jadi sebelum tahajud tidur terlebih dahulu. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Alqamah wal Aswad wa Ibrahim an-Nakhai wa ghairuhum wa ghairu wahidin wa huwal ma'ruf fi lughatil Arab. Dan banyak. Jadi yang menerangkan kepada kita yang namanya tahajud itu ba'dan naum. Kapan tahajud? Setelah tidur. Kalau mau tahajud berarti ada tidurnya terlebih dahulu. Jadi setelah Isya ada tidurnya, ketika dia bangun dia bisa melaksanakan sholat tahajud. Dan dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, huwa makana ba'dal isya wa yuhmalu ala ma ba'dan naum. Jadi tahajud dilakukan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah maknahu annaka makhsusun biwujubi dzalika wahdak. Jadi dalam ayat ini para ulama juga menyebutkan bahwasanya qiyamul lail buat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Tapi buat kita umatnya hukumnya sunnah. Tapi Nabi Muhammad gak pernah meninggalkan. Dia diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diperintahkan untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud. Faja'alu qiyamal laili wajiban fi haqqihi dunal ummah. Jadi Allah jadikan apa? Qiyamul lail itu wajib bagi Nabi Muhammad, bukan kepada umatnya. Umatnya sunnah. Tapi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, harusnya apa? Kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja yang nggak punya dosa pasti masuk surga, itu bangun malam tahajud. Nah kita yang banyak dosa belum pasti masuk surga, harusnya juga apa? Bangun malam, minta ampun sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang memperbanyak sholat malam, mukhlisina fiha lirabbihim, ikhlas, melakukannya semata-mata untuk Tuhan mereka, mutadhallilina lahu bisujudi wal qiyam, merendah tunduk kepada Allah dengan apa? Dengan sujud dan bangunnya. Jadi di waktu malam bukan terlelap tidur. Walladzina yabituna, yabitunya bukan tidur, tapi yabitunanya apa? Sujadan wa qiyama, melewatkan waktu malamnya untuk sujud kepada Allah, melewatkan waktu malamnya untuk bangun, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i
yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, tertafi', bangun, tidak tidur, bangun dari tidurnya, dari berbaringnya. Untuk apa? Untuk sholat malam, tahajjudan. Yad'una rabbahum khaufan, berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan takut atas apa? Atas siksanya Allah, atas hukumannya Allah. Wa tama'an, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tamai, yang mereka inginkan adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun yatasaddaqun, dan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau malam bangun dari tempat tidurnya, untuk apa? Sholat malam. Kenapa? Takut akan siksanya Allah. Kenapa? Menginginkan rahmatnya Allah. Dan ketika mereka diberikan rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka infakkan, mereka sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kana haula'i al-muhsinun qalilan minal laili ma yanamun. Mereka orang-orang yang mulia itu sedikit tidurnya di waktu malam. Yusalluna li rabbihim qanitina lahu. Mereka bangun di waktu malam, sholat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khadhi' taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi awakhiril lail qubailal fajr yastaghfiruna Allah min dunubihim. Dan di waktu malam yang terakhir sebelum datangnya waktu fajar, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat tentang bangun malam ini banyak sekali. Ayat tentang bangun malam itu banyak sekali. Bahkan dalam ayat yang lain, apa firman Allah? Ya ayyuhal muzammil, Allah suruhkan kepada Nabi Muhammad yang saat itu berselimut, qumil laila illa qalila. Disuruh bangun malam sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nisfahu awil qusminhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit daripada itu. Auzid alaihi, atau ditambah lebih banyak daripada itu. Warattil qur'ana tartila. Jadi kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat. Ini tadi kita baca sudah berapa ayat yang menganjurkan kita untuk bangun malam, dan yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya dan betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bangun malam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail wa nisfahu. Ayat lagi tentang bangun malam, di mana Allah menjelaskan kalau Allah itu mengetahui, ya'lam annaka taqumu litahajjud minal lail. Kalau kau ini bangun di waktu malam untuk bertahajud, siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqallu min thulutsaihi hainan, terkadang kurang daripada sepertiga. Wa taqumu nisfahu hainan, dan terkadang setengah daripada malam kau bangun. Wa taqumu thulutsahu hainan akhar, dan terkadang sepertiga lagi. Jadi Nabi Muhammad bangun malam, bertahajud, bertagarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqumu ma'aka ta'ifatum min ashabika, dan juga ikut bangun bersamamu para sahabat-sahabatmu. Dalam kitabnya Al-Habib Alwi bin Syahab diceritakan, ada seorang anak ngaji kitab, ngaji Quran, baca ayat ini, ya ayyuhal muzammil. Maka anak itu tanya sama bapaknya, Pak, ini yang dimaksud ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, ini siapa? Maka dijawab sama ayahnya, yang dimaksud Nabi Muhammad. Qumil lail illa qalila. Dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk bangun malam untuk tahajud, Pak. Iya. Lah terus bapak kok tidak pernah tahajud, kenapa? Oh, itu Nabi Muhammad yang diperintahkan Nabi Muhammad. Sampai kemudian anaknya baca lagi ayat selanjutnya, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang ada bersama dengan dirimu, yaitu para sahabat Nabi. Loh, ini selain Nabi Muhammad ada juga orang-orang yang bangun malam. Kata bapaknya, iya. Ta'ifah di situ yang dimaksud adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama para sahabatnya itu orang-orang yang kuat. Lah bapak kok tidak bangun malam? Iya, saya kan bukan sahabatnya Nabi. Ini Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi, ini orang-orang yang hebat. Apa kata anaknya? La khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak berjalan di jalannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil bisa nasihatin bapaknya. Akhirnya apa, mulai dari itu bapaknya tahajud.
Karena dengar nasihat anaknya, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan bagi diri seseorang yang tidak berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan tidak berjalan di jalannya para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita ambil ibrah. Kalau Nabi saja bangun malam, masa kita nggak bangun malam? Kita nggak bisa bangun malam seperti bangun malamnya Nabi Muhammad, tapi